Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 11 Desember 2021, hari biasa dalam Pekan Advent yang kedua. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 17 ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia bercerita tentang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Elia adalah nabi besar pada zamannya dan sangat mengesan bagi umat yang percaya kepadanya. Maka ketika tampil seseorang yang cukup besar namanya juga, yaitu Yohanes Pembaptis, umat bertanya-tanya apakah benar bahwa Elia telah datang kembali. Menanggapi pertanyaan tersebut, Yesus dengan kata-kata yang mungkin kurang jelas bagi mereka, mengatakan bahwa Elia memang telah datang kembali dalam diri Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan penyelamat dunia, maka ia lebih besar daripada Elia. Namun demikian, banyak orang kurang mengenal dia. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa Sang Penyelamat dunia yang kita menantikan kedatangannya akan datang dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Maka hanya mereka yang hidup sederhana dan rendah hati akan mampu menerima dan memahami kedatangan Yohanes Pembaptis, bentara penyelamat dunia maupun Sang Penyelamat dunia itu sendiri. Maka dengan ini saya mengajak Anda, kita sekalian, untuk hidup sederhana dan rendah hati, agar kita siap sedia menyambut kedatangan penyelamat dunia. Jauhkanlah aneka bentuk pemborosan dan foya-foya seraya mengingat dan memperhatikan saudara-saudari kita yang miskin dan berkekurangan. Selama masa Advent kiranya juga diselenggarakan kegiatan aksi Advent berupa mungkin aksi sosial, pengumpulan uang atau harta benda yang kemudian disumbangkan kepada mereka yang miskin dan berkekurangan. Maka baiklah, saya mengajak Anda sekalian untuk berpartisipasi dalam kegiatan Advent di paroki atau di lingkungan masing-masing. Saudara saya yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi bahwa penginjil Matius melihat kehadiran Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang baru. Murid-murid Yesus sebagai orang yang Yahudi tulen sungguh percaya bahwa Elia akan kembali untuk memperbaharui segala sesuatu. Namun, Yesus mengingatkan mereka bahwa Elia sudah datang, tetapi orang-orang tidak mengenal dia. Mereka memperlakukannya menurut kehendak mereka. Yohanes Pembaptis datang menyiapkan jalan untuk Tuhan. Mereka pun tidak percaya, bahkan membunuhnya. Demikian akan terjadi dengan Yesus sendiri. Lalu bagaimana, saudara saya terkasih, figur-figur ini hidup di dalam gereja saat ini? Banyak kali para pemimpin gereja diperlakukan seperti orang yang memperlakukan Elia, Yohanes Pembaptis, dan Yesus sendiri. Apakah ada orang yang pernah merasa bersalah ketika membicarakan kekurangan para gembalanya, menggosipi, memecah belah persekutuan para gembala? Mereka merayakan Ekaristi, dan pribadi yang berdosa melawan gembalanya menerima tubuh Kristus dari tangannya. Betapa sulit dibayangkan, apakah masih ada hati nuraninya? Tentu saja bukan berarti para gembala kebal salah. Hanya Paus dalam ajarannya, iman dan moral, kebal salah. Tetapi mereka adalah pilihan Tuhan dan membaktikan diri untuk gereja atau umat Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Sabda Tuhan hari ini di samping mengajak kita dengan gembira menantikan Sang Penyelamat dan kita wujudkan dengan perbuatan kasih,
mengingatkan kita juga untuk membuka hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya yang melimpah. Berkat terbesar itu adalah Yesus Putranya yang diutusnya menjadi satu-satunya penyelamat kita. Wajah Tuhan yang kudus menerangi hidup kita yang gelap dan menguduskan kita untuk menyerupainya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, semoga di hari-hari di mana aku menyongsong kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus, aku sungguh dapat berharap dengan gembira dan mampukanlah aku untuk mewujudkannya dalam setiap perkataan dan tindakanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.